prestasi dulunya. Full catatan kayaknya di guru-guru bahwa prestasimu sangat menurun. Kira-kira apa masalah di rumah ya? Atau ada gangguan di sekolah? Karena sudah bergaul dengan orang besar. Oh iya. Jangan dulu bergaul dengan orang besar. Jangan dulu. Sekolah itu penting. Pendidikan itu penting ya. Jangan dulu kau ikut-ikuti teman-teman yang belajar joget. Tidak bagus. Perhatikan dulu sekolah supaya kita bisa merubah kehidupan orang tua kita yang tadinya orang tuanya kita cuma pergi di kebun. Mudah-mudahan dengan kita mereka sudah duduk manis di rumah menunggu gajinya kita ya. Ya. Dan perhatikan belajarmu di semester sebelumnya itu nilaimu bagus sekali. Kenapa sekarang menurun? Karena itu udah mana penyebabnya ya. Jangan terlalu bergaul, bukan salarang, bukan pak guru larang, cuma jangan dulu bergaul dengan teman-teman, apalagi kakak-kakak yang sudah bisa nggak sampai kamu terpengaruh, diajak minum ya, diajak kemana-mana, itu baru cara joget. Tapi diajak ke karaoke bagaimana? Tidak bagus lagi, itu dapat menghancurkan masa depan. Mumpung pemerintah mendapat kita sekolah gratis, berikan. Atau kamu tidak dapat bantuan? Dapat. Nah, apalagi dapat bantuan, manfaatkan bantuan ya. Manfaatkan tuh uang yang dari pemerintah, berikan pakaian. Kalau tasmu bapak ada, bukumu ada? Ada. Apalagi buku ada. Kalau tidak ada bukumu, uang bantuan itu bisa berikan buku, berikan pakaian sekolah. Jangan berikan bensin untuk pergi acara joget. Itu masih kali kakak-kakak yang sudah berhasil itu. Jadikan motivasi contoh buat dari mereka itu bahwa itu rata-rata di kampung ini, di kampungnya kita banyak yang tidak pendidikan orang tuanya. Namun dengan adanya anak-anaknya, banyak anak-anak teman-teman yang sudah juga sekolah ya. Dan harap itu Riki, karena ada beberapa mata pelajaran yang melaporkan sama saya ini bahwa ini tidak bagus. Apalagi di ulangan sudah mau dekat lagi pilihan kelas, jangan sampai kamu tidak naik kelas. Apa yang datang lagi? Padahal saya sudah andalkan kamu ya, harus belajar ya? Ya. Belajar dan belajar. Ubah itu jangan lagi atau kurangi dulu bergaulnya dengan teman-teman yang pergi di acara joget. Jangan sampai kamu terjerumus di minuman ya. Masih kecil-kecil sudah minum minuman keras ya. Kalau sudah seperti itu, kamu tidak akan sekolah lagi karena sudah terpengaruh. Jadi harus sekolah berpendidikan. Orang tua itu akan bangga ketika kita sukses, bukan sukses karena gara-gara kita jual satu di lomba joget di acara joget situ. Kalau di lapangan sana tidak dapat uang, tapi kalau di acara joget itu tidak dapat apa-apa ya. Kamu harus belajar, banyak belajar supaya prestasi-prestasi yang kemarin yang bagus-bagus itu bisa berkembang lagi di semester berikutnya. Dan perhatikan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru, karena tugas-tugas banyak sekali yang bolong-bolong tugasnya. Kadang-kadang guru 1-2 mata pelajaran kamu tidak kumpul. Kemarin guru PKN katanya harus 3 tugas, kamu kumpul 1 tugas. Nah itu laporannya dari Pak Guru PKN lagi. Jadi sekarang cari gurunya ya, cari gurunya supaya minta tugas ulang atau bagaimana caranya supaya nilainya minimal sama dengan teman-teman yang lain ya. Jadi sekarang itu jangan membuat masalah lagi. Perhatikan tugasmu, perhatikan bukumu supaya kamu
bincang lagi atau kurang dulu kurang dulu perginya di acara juga gitu. Baik. Sampai kita sebagai guru di sini ada anggapan bahwa kami tidak mendidik kalian, ya. Jadi seharap itu ya. Jangan terpengaruh dengan teman-teman di luar sana. Ya. Baik. Sudah banyak teman-teman yang tidak sekolah dan tidak berpendidikan. Sudah banyak. Sampai kamu terpengaruh lagi. Tapi kabarmu masih sehat ini? Sehat. Sampai loyo-loyo belum makan. Kalau belum makan supaya saya pesan makanan dari para pesanan supaya di sini. Ya? Ya. Jadi selesai mata pelajaran sebentar, kita akan pulang lagi sebentar. Sama sebentar ini menunggu film main sebentar, saya akan panggil lagi. Kalau masih banyak permasalahan yang diceritakan oleh guru, keluhan dari guru tentang lari ini. Kenapa dulu lari ini prestasinya bagus, kita bangga-banggakan. Kenapa tiba-tiba menurun sekali begitu? Ya? Padahal pengaruh dari teman-temannya. Tapi bagaimana pendapat orang tua? Maksudnya apakah orang tua itu izinkan atau sembunyi-sembunyi perginya? Sembunyi-sembunyi. Itu yang paling parah, sembunyi-sembunyi itu. Karena sembunyi-sembunyi itu tidak bisa kita pergi sembunyi-sembunyi. Pak Guru pernah sampaikan bahwa kalau kita pergi ke suatu tempat harus minta izin dulu ke orang di rumah, apalagi ada orang tua di rumah, ya? Ya. Jangan sampai kita kenapa. Kalau misalkan kita pergi di acara joget, baru kita ada kacau di sana, kita dapat kita ditikam orang, bagaimana? Ya, itu tidak bagus pada orang tuanya kita. Dia masih sudah tidur itu, padahal kita sudah pergi jauh-jauh sana, acara joget. Ya, tidak boleh begitu. Jadi kemana saja seperti apa yang selalu Pak Guru bilangkan, katakan apakah itu di apel pagi atau siang ataupun di kelas, bahwa ke mana saja kalau kita ketika kita keluar itu harus pamit izin kepada orang di rumah, kepada orang tua, kakak, siapa saja yang ada keluarga kita, ya. Ya. Jangan sekali-kali pergi sembunyi. Rubah itu pemikiran seperti itu. Rubah itu pergaulan yang tidak bagus, supaya orang tua bangga dengan kelakuan kita, dengan prestasinya kita, bukan bangga dengan kelakuan yang tidak bagus. Makanya kita sudah bawa parang ini, orang tua saya sudah bangga. Tidak, orang tua itu setengah mati. Dia memikirkan kita bagaimana caranya kita supaya kita sama dengan teman-teman yang lain. Ya. Paham itu? Paham. Saya harap jangan sekali-kali lagi, jangan tambah-tambah lagi itu ada begitu. Jangan tambah-tambah lagi perginya. Masa begitu ya? Ya. Itu Pak Guru selalu memberikan motivasi kepada kalian, memberikan pemahaman kepada kalian terkait masalah-masalah teman-teman. Banyak sekali teman-teman juga, banyak teman-teman lari ini yang bermasalah di mata pelajaran yang lain. Masih ada lagi itu, ada beberapa orang, nanti saya akan panggil lagi itu. Begitu, karena di rumah kebanyakan seperti apa yang Riki bilang tadi, main sembunyi-sembunyi tadi. Tidak boleh, kalau sembunyi-sembunyi tidak boleh. Ada lagi banyak teman, masih ada teman lagi satunya, kita akan panggil sebentar lagi itu. Masalah dia sembunyi-sembunyi, hari itu sembunyi-sembunyi katanya mamanya. Dia kalau pergi ke acara joget, dia sembunyi-sembunyi. Itu tidak bagus. Sekali lagi, kalau misalkan pergi harus kita pamit, minta izin ya kepada orang dalam rumahnya kita, atau kepada orang tua, bapak ibu, adik kakaknya kita, atau siapa saja yang ada dalam rumahnya kita. Paham. Itu sudah beberapa poin yang saya berikan kepada Lariki. Mudah-mudahan ke depannya Lariki
bisa merubah prestasinya ke hal yang baik lagi, dan perilakunya di rumah atau di kampung, di masyarakat bisa berubah ke hal yang baik. Itu di masyarakat itu ketika kita berperilaku bagus, ya, ketika kita berperilaku bagus, itu orang tuanya kita bangga. Kadang-kadang masyarakat bertanya, anaknya siapa itu kira-kiranya begitu sopan sekali dia berbicara, berperilaku sopan sekali. Itu pasti bangga orang tuanya kita. Bangga sekali itu orang tua. Apalagi orang tua mendengar. Ya? Ya. Sarap, ini sudah kita dekat pendidikan kelas. Mudah-mudahan Riki setelah sebentar selesai yang ini, Kepala Riki menghadapi Bapak Ibu guru untuk mempertanyakan apa-apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa naik kelas. Apakah itu media diberikan tugas jika ulangan seperti biasa atau bagaimana? Terutama beberapa mata pelajaran tadi yang saya sebutkan, PKN, IPS dan yang lainnya, mungkin sudah gurunya semua. Dan sampai di guru, misalkan guru agama, nilainya tidak bagus, memang guru agama lagi supaya nilainya bagus. Sampai hari kita tidak naik kelas, siapa yang malu? Hari kita sendiri yang malu, orang tua juga malu. Ya. Padahal ini anak saya tahu saya di rumah itu belajar terus, di sekolah juga rajin terus. Padahal di catatan Pak Guru ini banyak pengumpulannya, banyak bolos-bolosnya. Itu adalah satu guru, guru matematika melaporkan bahwa lari ini di pelajaran saya dia sering bolos. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Apakah dia ini takut dengan mata pelajaran matematika, tidak tahu menghitung, atau bagaimana? Nah, dia bilang ibu guru begitu. Coba Pak Guru selesaikan dulu masalah ini. Mumpung Pak Lariki ada di sini, saya pertanyakan, kenapa Lariki itu di mata pelajaran matematika itu sering bolos begitu? Tidak suka pelajaran. Aduh, itu begini Lariki. Di pelajaran, mata pelajaran dari bahasa Indonesia sampai ada 11 mata pelajaran itu sama semua. Karena kita sudah sekolah, kita sudah dibagi pendidikan, apa saja yang diberikan oleh ibu guru, apakah itu matematika, bahasa Inggris, kita hadapi semua. Tidak boleh kita mentang-mentang saya tidak suka pelajarannya, saya mau bolos. Tidak boleh begitu. Ya. Kenapa? Sampai ibu guru atau bapak guru tersinggung. Jadi kalau misalkan Mariki dapat 100 di ulangan, bisa karena ibu gurunya jangan lari, saya kasih 10 saja lari ini, karena dia tidak masuk di mata pelajaran saya. Begitu ya? Ya. Mungkin ibu guru sudah memberikan saya kesempatan untuk ketemu dengan Riki, dan saya juga sudah kesempatan. Riki juga bersedia kepada datang di sini kepada saya supaya kita selesaikan ini masalah ya. Nah, jadi begini Riki, itu bagaimana kita mau tahu kalau Riki tidak suka dengan pelajaran itu, ya, kita harus suka dengan semua mata pelajaran, tidak boleh membeda-bedakan, karena kita sudah masuk di lingkungan tersebut. Ya. Kalau misalkan di kampung bisa kita lari, misalkan kita ada aja di jalan satu, jalan A, bisa mungkin kita pergi di jalan B, tapi ini tidak bisa. Mau tidak mau tiap hari mata pelajaran kita harus ada di situ, tidak boleh lari-lari. Ini katanya ibu guru baru beberapa kali saja masuk. Padahal katanya orang tua setelah saya konfirmasi dengan orang tuanya bahwa Rizky itu rajin sekali ke sekolah dan pulang setelah jam pulang sekolah. Tapi kenapa bilang ibu guru bilang Lariki sering polos? Dari ketika di saat Lariki polos pergi di mana? Sembunyi di belakang kelas. Iya. Pantasan ibu gurunya orang tuanya bilang pulangnya itu selalu sama-sama dengan teman-temannya. Padahal sembunyi di belakang kelas.
itu kelas-kelas di kelasnya kita itu hari ini di sekolahnya kita ini banyak rumputnya di situ. Jangan sampai lagi di Jakarta di situ, ya tidak boleh sembunyi-sembunyi di situ. Kalau misalkan Riki tidak senang dengan mata pelajaran atau materi yang dibawakan saat itu, bisa lari ke ketemu dengan guru BK-nya dulu, kita konsultasi apa yang tanya dulu, ya. Tapi bagusnya Riki, walaupun Riki tidak suka dengan mata pelajaran tersebut, bakatnya masuk saja, dan sampai menimbulkan kecurigaan atau perasaan tidak bagus kepada ibu gurunya. Ya. Dan harapan Riki itu, saya yakin Riki ini adalah siswa yang berprestasi, yang bisa membanggakan orang tuanya di kemudian hari, pastinya, ya. Jangan sekali-sekali Riki membuat keputusan yang tidak bagus, yang bisa merugikan Riki dan kedua orang tuanya kita. Jangan kecewakan orang tua. Orang tua setiap hari pergi ke kebun, ya. Bapak ibu pergi ke kebun. Mereka tidak ada yang lain pikiran mereka. Supaya mereka dapat uang, supaya kita bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ya, banyak sudah teman-teman itu yang dari alumni di sini yang sudah kerja, walaupun mereka belum pegawai atau PNS, sudah banyak kerja. Atau Riki mau gantikan orang tua pergi ke kebun sana? Tidak. Nah, itu tidak mau. Makanya Pak Guru bilang, ya, Riki bahwa sekolah baik-baik, jangan lagi bolos-bolos, ya. Ya. Bagus itu orang bolos itu. Ini sekolah ini belum selesai jam pulang, lalu itu sudah sembunyi di kelas. Yang sampai ada ular, karena kita sekolahnya kita di hutan ini, bukan dalam kota, di hutan. Jadi jangan sampai ada apa-apa di luar sana. Kalau gatal memang sudah gatal ini karena rumput ini banyak rumput di situ, ya. Apalagi yang sembunyi di hutan-hutan di rumput sana, tidak boleh. Atau ada teman-temanmu yang sering bolos yang di mata pelajaran lain atau dari kelas lain? Ada. Siapa itu nama-namanya? Siapa sebentar coba. Awan. Iya, kan tulis itu namanya itu. Siapa gitu? Dari kelas berapa ini? Kelas 7. Kelas 7. Aduh. Ini Riki. Amsi lagi sudah. Saja. Riki. Sampai lagi dari dia. Ini saya mau cari tahu. Kenapa mereka juga ini? Kami kan kelas 8, mereka kelas 7. Kenapa mereka juga ikut? Dan sampai yang pengaruh mereka ya? Tidak. 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 Apakah mereka juga ini sudah ikut-ikut juga di acara joget juga? Iya, sudah ikut. Aduh, jangan sampai mereka sudah minum-minum lagi. Terutama mengolah AMSI. Jadi seharap Riki, ya, kalau misalkan ini kan ada di kelas ini. Jadi seharap Riki berikan juga mereka masukan sebelum mereka ketemu dengan saya, bahwa supaya mereka jangan pergi cara joget dulu, perhatikan dulu sekolahnya. Perjalanan kalian masih jauh sekali, masih jauh. Sebenarnya belum ke situ, masih jauh perjalanannya. Itu acara joget itu bukan Pak Guru larang. Acara joget itu adalah refleksi. Ya, refleksinya kita, kan? Refleksinya kita, kita mungkin kita capek, kita jalan-jalan dulu. Ya, tapi seperti apa yang Pak Guru bilang tadi, kalau pergi itu harus izin. Iya, harus minta izin. Jangan sekali-kali pergi sembunyi saja. Jangan sampai kita hilang di sana. Atau dapat kita di acara joget kita ini, Riki. Seandainya ini Pak Guru tidak sekali datang joget, harus. Saya dengar dari masyarakat, ya, kalau joget itu sering orang kafir di situ, bawa panah. Jadi saat kami masih di usia pendidikan seperti ini, harapan Bapak Guru ini, kita perhatikan dulu pelajarannya, perhatikan dulu sekolahnya ini. Kasihan sekolahnya kita yang sekolah kecil, bawa pakai ke mau
ikut proses belajar mengajar, tidak boleh. Jadi harap Pak Guru berharap siapa lagi akan mengembangkan memajukan sekolahnya kita pada depan kita. Kita ini masih malu, masih banyak guru-guru dari kota ke sini. Angka bagusnya saya mau tuh, saya mau tuh. Saya mau pendidiknya di sini gurunya dari kampungnya kita, ya, itu ya, supaya guru-guru yang dari sana dari kota sana tidak lebih lorong ke sini, nah, begitu, ya. Hari ini manfaatkan itu, pendidikan sebaik mungkin, jangan bolos-bolos lagi. Kerjakan apa yang diberikan oleh bapak ibu guru. Udah mau ulangan, mau naik kelas, naik sedikit lagi hari ini mau ke kelas 9, maaf di sini. Sudah selesai hari ini sudah pergaulannya di sana sudah luar biasa. Karena seperti Surabaya siswanya bukan seperti kita ini yang cuma beberapa keluarga saja orang ada seperti kita, ya. Ini pergaulannya ini masih orang-orang masih bawah kali, masih ya masih kita di sini, masih orang di lingkungan sini, di lingkungan SMP, kalau sudah di SMA banyak sekali dari apa kecamatan lainnya sudah ada, kecamatan lain sudah banyak, bahkan dari KPB 2 juga mereka datang di sini di sekolah berpendidikan di sini, ya. Jadi seharap Riki, harapan saya Riki supaya berubah perilaku yang tidak bagus, ya. Menurut saya yang tidak bagus dia hidup pulang dari orang Riki dan sampai merusak guru yang tidak bagus kalau Riki menurutnya bagus, ya, harus dirubah itu. Boleh lagi dipiar-piar, buang saja itu. Jangan biar lagi itu perilaku tidak bagus itu, karena jangan sampai merugikan Riki, ya. Riki ini orangnya baik, berlaku baik, kenapa tiba-tiba muncul anggapan kabur bapak ibu guru yang tidak bagus. Padahal gurunya dia ini berprestasi sekali. Setelah dari kelas 7 kemarin dia prestasinya bagus. Setelah sudah beranjak dewasa, remaja, ini dari itu sudah mulai jalan-jalan keluar desa sana. Kalau mau misalkan acara jogetnya di kampung bisa aja di kampung sendiri, tapi kalau misalkan sudah melintasi desanya orang, berarti harga bensin ada. Daripada Riki uang bantuan yang diberi harga bensin untuk pergi di acara joget, bagusnya dikasih sama orang tua supaya diberikan ikan, ya, begitu. Dan perhatikan juga jangan sampai berikan ikan semua itu bukunya tidak ada. Buku itu penting juga. Atribut sekolah, pakaiannya, dasinya, sepatunya dan lain sebagainya harus diperhatikan. Yang sampai datang di sekolah pakai baju debu, ya, tidak boleh seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan Riki ada keluhan di rumah, keluhan apa saja di rumah itu bisa konsultasi, bisa menghadap sama Pak Guru, bisa kita cerita. Di sini Riki sama saya tidak ada cerita yang keluar. Misalkan saya mau ceritanya Riki di sini sama saya ceritakan kepada teman-teman guru yang lain atau masyarakat yang tidak ada. Guru BK itu sangat menjaga namanya rahasia peserta didiknya. Peserta didik bisa saja apa saja saya menjaga rahasia. Saya tidak akan mengungkapkan apa-apa yang menjadi rahasianya Riki, masa-masanya Riki, ya. Yang itu
jangan dulu kalau misalkan aku mau kawin aja jangan dulu ya. Ya. Masih kecil-kecil ini juga harus kejar dulu karir, sekolah berpendidikan yang bagus, dan sampai hari bisa jalan. Ya. Kalau misalkan Pak Guru tidak larang. Kalau misalkan ada cara joget di rumah, bisa saja ikuti. Apalagi cuma di kampung kan biasa juga. Tidak lama-lama lagi acara joget itu sudah ada lagi. Apalagi musim-musim begini banyak cara joget. Jangan dulu nyebrang ke tembak lagi ke kampung lain. Tidak dulu belajar aja. Yang kalian juga sedang sekali tidak. Kita SMP, ada SMA, kuliah lagi, ada studi, cari pekerjaan. Masih jauh sekali, jauh. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa berhenti dari sekarang, misalkan satu dari jenjang SMP ini kelas 1, sekarang hari sudah kelas 8, mau kelas 9. Kalau misalkan kelas 9 1 botol, kelas 11 1 botol, kelas 12 1 botol, kelas 12 1 botol, sampai SMA sampai kuliah masih sekitar berapa botol yang 10 botol lagi. Karena 1 botol 1 tahun kita habiskan. Kalau misalkan 2 botol lumayan itu. Lumayan itu harga bensin yang kita habiskan. Ya. Jadi kalau misalkan ada uang, jangan hambur-hamburkan lagi. Karena kita bisa tahu ini kehidupan orang tuanya kita di sini di kampung ini. Karena saya juga orang di sini. Kehidupan keluarganya kita tahu, kehidupan orang tua juga saya tahu, apa pekerjaan orang tua saya tahu. Ya? Ya. Pekerjaan orang tua rata-rata itu bisa dikatakan rata-rata 99% itu kehidupannya di kebun. Karena kita ini di gunung. Kalau di laut, di dekat laut, pasti kehidupannya di laut. Mereka di laut, tapi kita di kebun mereka. Pergi menanam ubi bertahan 1 tahun kurang lebih 1 tahun baru dia bisa ambil hasilnya. Jadi kalau bukan dari kita, dari kesadarannya kita, siapa lagi yang akan membuat mereka bangga? Kalau bukan dari kita, ya? Kalau lagi adalah anak-anak di sini yang bisa kami didik, mudah-mudahan berkembang setelah ada pembahasan, setelah hari kisah panggil di sini, ya, setelah hari kisah panggil di sini, mudah-mudahan ada perubahan, ya, ada perubahan ke hal yang bagus. Jangan sampai lagi tiba di luar sana keluar dari sini, cerita Pak Guru itu membosan saja, ya. Jangan. Itu guru-guru di sini tidak pernah mengajak, tidak pernah memberikan hal-hal atau nasihat ke hal yang tidak bagus. Semuanya ke hal yang bagus, ya. Menjawab kita ke hal yang bagus. Bisa paham? Paham. Jadi saya harap lagi rubah perilaku yang tidak bagus, ya. Saya sudah siapkan ini hari ini surat pernyataan ini. Surat pernyataan. Ya. Salah satu poin surat pernyataan ini hari ini bahwa Lariki tidak boleh lagi keluar malam tanpa izin orang tua, salah satunya, ya. Nah, kedua, Lariki harus menghadap ke guru mata pelajaran yang bersangkutan. Di sini ada mata pelajaran sudah yang komunikasi kepada saya untuk supaya Lariki sapanya, ya. Nah, ketiga, kurangi pergaulan dengan teman-teman kamu. Kalau Lariki setuju, bisa tanda tangan di sini, ya. Setuju kok? Tanda tangan kalau begitu. Tanda. Ini Lariki, ini anak yang saya banggakan ini. Itu. Makasih, ya. Sekali lagi harus saya ingatkan, kurang itu pertolongan, ya. Sudah panggil
Jauh-jauh di sini Pak Riki, harus menghadap. Ya. Terima kasih Riki. Ya. Jadi mudah-mudahan Riki apa yang disampaikan oleh Pak Guru bisa Riki ambil. Kalau ada baiknya, ya kalau tidak baiknya, ya buang jauh-jauh, ya. Ya. Kalau misalkan Riki apa yang dibicarakan Pak Guru ini masuk akal, nah, tanamkan Riki, karena sebelah Pak Riki juga bisa dirubah, ya. Kalau misalkan Ya. bisa, itu saja Riki. Terima kasih atas kesempatannya Riki. Riki bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya. Ya.